Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Selamat bergabung dalam sistem pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pertemuan kita kali ini tentang Indonesia pada masa pemerintahan Belanda. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian perhatikan slide PowerPoint di bawah ini. Pertama, kita akan membahas masa pemerintahan Republik Batak. Masa pemerintahan Republik Batak, pada saat itu Kaisar Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte itu mengangkat saudaranya yang bernama Louis Bonaparte sebagai Raja Belanda. Atas kehendak Louis, maka diangkatlah Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Herman William Daendels. Adapun tugas utama dari Daendels itu yang pertama adalah 1. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. 2. Mengatur pemerintahan di Indonesia. Dan yang ketiga, membereskan keuangan Belanda. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Daendels, yang pertama itu adalah memungut pajak hasil bumi dari rakyat atau nama lainnya kontingenten. Yang kedua, menjual tanah negara kepada pihak swasta atau partikelir. Yang ketiga, mewajibkan rakyat priangan untuk menanam kopi atau Priangersstelsel. Dan yang keempat, mewajibkan rakyat pribumi menjual hasil panennya hanya kepada Belanda dengan harga yang sangat murah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh Daendels yang pertama adalah membangun pabrik senjata di wilayah Semarang. Yang kedua, membangun benteng pertahanan. Yang ketiga, membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon. Yang keempat, melahirkan kerja paksa atau kerja rodi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan yang kelima, membangun jalan raya Anyer Pandarukan sepanjang 1000 km yang disebut dengan Jalan Raya Daendels. Hingga saat ini jalan ini masih ada. Kedua, John William Jensen. Pemerintahan Jensen sangat lemah, jadi belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga dimanfaatkanlah oleh Inggris untuk menyerang dan menguasai wilayah Indonesia. Jensen akhirnya menyerah pada tanggal 18 September tahun 1811 dengan perjanjian penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris dikenal dengan sebutan kapitulasi Tuntang. Adapun isi dari perjanjian Tuntang yang pertama adalah daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, orang-orang sipil Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Itu isi perjanjian Tuntang antara pihak Belanda dengan Inggris. Yang ketiga, Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1814. Pada saat itu, Lord Minto selaku gubernur EIC yang berkedudukan di India itu menugaskan Thomas Stamford Raffles atau Raffles untuk menjadikan penguasa baru di wilayah bekas Hindia Belanda. Ketika Raffles mulai berkuasa, di Eropa itu terjadi perubahan politik. Nah, dalam perang koalisi yang terakhir, Prancis ini mengalami penderitaan kekalahan dari Inggris dan sekutunya. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bidang ekonomi, yang pertama, adanya sistem sewa tanah. Yang kedua, adanya pungutan pajak tanah untuk penanaman sawah. Dan yang ketiga, mengangkat bupati menjadi pegawai negeri agar dikenakan pajak. Di bidang sosial, yang pertama,
menghapus sistem monopoli, yang kedua, menghapus sistem kerja paksa, dan yang ketiga, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan di bidang budaya. Yang pertama, menemukan Rafflesia Arnoldi, dan yang kedua, meresmikan Kebun Raya Bogor. Masa kekuasaan Belanda yang kedua pada tahun 1816 sampai 1942, yaitu terjadi Konvensi London pada tahun 1814 yang mengakibatkan pemerintahan Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu kondisi ekonomi Belanda masih sangat lemah karena kas keuangan Belanda kosong. Adapun penyebab dari kekosongan kas Belanda, yang pertama, banyaknya utang luar negeri negara Belanda. Yang kedua, besarnya pengeluaran biaya perang di Eropa maupun di beberapa daerah di Indonesia, seperti perang di Ponorogo yang menguras kas negara Belanda. Akhirnya, Belanda kemudian mengirimkan Johannes van den Bos untuk menyelamatkan kas negara dari kebangkrutan. Pertama, kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel yang dilakukan oleh Johannes van den Bos pada tahun 1830 sampai 1870. Van den Bos itu merupakan pencetus ide sekaligus pelaksana dari kebijakan tanam paksa, yang kemudian dia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Adapun aturan tanam paksa yang dikatakan oleh Van den Bos yang pertama adalah tanah pertanian rakyat tidak melebihi dari 20%. Yang kedua, pembebasan tanah untuk tanam paksa. Yang ketiga, menjadi pekerja di pabrik milik Belanda. Yang keempat, waktu tanam tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Yang kelima, kelebihan hasil produksi dikembalikan ke rakyat. Pelaksanaan tanam paksa itu ada banyak. Yang pertama, tanah yang digunakan untuk tanam paksa itu terdiri dari sepertiga bahkan setengah dari tanah yang subur. Yang kedua, petani masih harus membayar pajak. Yang ketiga, rakyat bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu petani lebih banyak tersita untuk sistem tanam paksa sehingga kegiatan pertanian terbengkalai. Dan yang terakhir, kelebihan hasil produksi tidak dikembalikan kepada rakyat dan kegagalan panen ditanggung oleh petani. Itu sistem pelaksanaan tanam paksa. Dampak aturan tanam paksa bagi Belanda. Dengan adanya sistem tanam paksa ini, kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi, dengan adanya sistem ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya yang mengkritik sistem tanam paksa ini adalah Douwe Dekker, dan akhirnya pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Bagi rakyat Indonesia, sisi positif dari dampak aturan tanam paksa yang pertama, petani mengenal jenis tanaman baru dari luar negeri. Yang kedua, petani mengetahui daerah yang sesuai untuk jenis tanaman tertentu. Dan yang ketiga, petani mengetahui cara mengolah tanah dan memelihara tanaman ekspor. Selain sisi positif, pasti ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya di sini diantaranya lahan pertanian rakyat terbengkalai, yang kedua adanya gagal panen, dan yang ketiga timbulnya kelaparan bahkan kemiskinan. Yang kedua, kebijakan pintu terbuka pada tahun 1870 sampai 1900, yaitu Indonesia terbuka bagi para penguasa swasta atau kapitalis dalam menanamkan modalnya untuk usaha. Yang kedua, zaman berpaham kebebasan atau liberalisme. Kemudian muncullah Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan dan jaminan kepada swasta asing untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia. Yang kedua, melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang. Ketiga, politik etis atau politik balas budi, yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra.
Munculnya politik etis itu karena akibat adanya reaksi dari kebijakan pintu terbuka dan dipelopori oleh kaum humanis. Tujuannya untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 September tahun 1901, Ratu Wilhelma ini kemudian menanggapi dengan trias Van de Venter yang isinya yang pertama adanya irigasi atau pengairan, yang kedua migrasi, dan yang ketiga edukasi atau pendidikan. Akhir penjajahan Belanda di Indonesia itu berakhir saat pemerintahan Jepang melakukan penyerangan pada tanggal 27 Februari tahun 1942. Tentara Jepang berhasil mengalahkan tentara gabungan dari negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Akhirnya, setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang, Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap. Hal inilah yang menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia, sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Demikianlah materi pertemuan kita hari ini tentang Indonesia pada masa Hindia Belanda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang udah Ibu sediakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.